Novel 9 Matahari, Bab 941. Paksaan spiritual yang dilepaskan oleh 7 penguasa kerajaan kekaisaran bergulir, itu sangat menakutkan, dan memaksa ketiga Raja Iblis untuk mundur lagi dan lagi. Kasim Liu, silakan kembali. Klan Iblis kuno kami tidak akan menyerah pada dinasti Jiuli Anda. Petik 2, Raja Iblis Wu berdiri diam dan berkata dengan dingin. Itu benar, pergilah. Dunia iblis kuno kita bukanlah tempat bagimu untuk lancang. Raja Iblis Ao Yue juga berteriak. Haha, 3 Raja Iblis, saya menyarankan Anda untuk tidak bersulang dan minum anggur berkualitas. Klan monster kuno belaka tidak layak disebut ke dinasti Jiuli kita. Sejujurnya, selain alam iblis kuno Anda dan 6 wilayah lainnya di wilayah bintang Xuan Huang, dinasti Jiuli kami telah mengirim utusan untuk menyerah. Siapapun yang tidak berani menyerah akan binasa. Petik 2, Kasim Liu berkata sambil mencibir. Tampaknya dinasti Jiuli Anda bermaksud untuk bekerja sama dengan tentara kekaisaran Gu Yue, dan bekerja sama dengan pihak luar. Petik 2, pada saat ini, sebuah suara terdengar samar, dan kemudian Ye Yunfei tiba-tiba muncul di samping ketiga Raja Iblis. Nah, siapa kamu? Petik 2, Kasim Liu mengecilkan matanya, menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan tajam. Namaku Ye Yunfei. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Apa, kamu Ye Yunfei? Kenapa kamu di sini? Petik 2, Kasim Liu tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Sekarang nama Ye Yunfei terkenal di lapangan bintang Xuan Huang sebagai penguasa dinasti Jiuli. Kasim Liu ini secara alami mengenal Ye Yunfei. 3 Raja Iblis, apa yang terjadi? Mengapa Ye Yunfei berada di dunia iblis kunomu? Mungkinkah dia datang ke dunia iblis kunomu untuk membuat masalah lagi? Kasim Liu memandang ketiga Raja Iblis itu. Tidak, sekarang klan monster kuno kita telah menyerah kepada tuannya dan mematuhi perintah tuannya. Andalah yang benar-benar datang ke dunia iblis kuno kami untuk membuat masalah. Petik 2, Uke Raja Iblis berkata dengan keras. Tuan, 3 Raja Iblis, apakah Anda menyebut Ye Yunfei tuannya? Bagaimana ini terjadi? Bukankah kalian klan monster kuno dan musuh bebuyutan Ye Yunfei? Petik 2, Kasim Liu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kasim Liu, ini masalah klan monster kuno kita, kamu tidak perlu bertanya. Oke, mari kita pergi. Petik 2, Raja Iblis Wu berkata dengan dingin. Haha, ayo pergi. Hanya mengandalkan klan iblis kuno Anda, ingin mengirim saya pergi dengan satu kata. Dan Anda, Ye Yunfei, dinasti Jiuli kami selalu ingin mengirim seseorang untuk mencari Anda. Sejak Anda datang ke pintu hari ini, sangat bagus, segera serahkan obat semi magis. Juga, saya mendengar bahwa Anda telah menguasai banyak keterampilan tingkat lanjut dan teknik rahasia, jadi serahkan semuanya. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa kanopi harta karun sekte misteri surgawi yang berat juga ada di tubuhmu, serahkan semuanya ayo, atau mati. Kasim Liu tertawa liar, dan berkata sambil tertawa, pergi, bawa mereka semua. Petik 2, Kasim Liu melambaikan tangannya, lalu dia dan 6 penguasa kerajaan lainnya bergerak bersama dan memaksa mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kita mudah untuk diganggu? Ketiga Raja Iblis itu maju selangkah pada saat yang sama, dan kekuatan iblis membubung ke langit. Ternyata ketiga Raja Iblis semuanya telah menembus ke tahap awal kerajaan kekaisaran. Tidak heran, mereka tidak berani menganggap serius dinasti Jiuli kita. Tapi jadi apa, di depan kita, itu tidak cukup untuk lihat. Kasim Liu tertegun sejenak, lalu berkata sambil mencibir. Kasim Liu, aku bisa menanganinya sendiri di tahap awal dari 3 alam kekaisaran. Seorang pria parubaya berjalan maju dan berkata dengan tenang. Booming, kekuatan spiritual, yang kuat menggulung dari tubuhnya, mengguncang ruang untuk mengaum. Pria parubaya ini adalah master di tahap tengah dunia kekaisaran. Pergilah ke neraka. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, memperbesarnya terus-menerus, dan meledakkan ketiga Raja Iblis itu secara bersamaan. Tekanan spiritual yang agung seperti lautan badai, sangat menakutkan. Ekspresi ketiga Raja Iblis semuanya berubah. Mereka bertiga baru saja menembus tahap awal alam kekaisaran belum lama ini, dan itu masih belum cukup untuk menghadapi master di tahap tengah alam kekaisaran. Biarkan aku melakukannya. Ye Yunfei melangkah maju dengan tangan di belakang dan berkata, Ye Yunfei, karena kamu sangat besar, aku akan menjatuhkanmu dulu.
Pria parubaya itu mencibir, telapak tangannya menutupi langit, seperti awan raksasa yang menekan Ye Yunfei. Ye Yunfei berdiri di sana dengan tangan di belakang, tidak mengelak atau mengelak, dengan seringai di wajahnya. Kamu Yunfei, pura-pura saja, tapi ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan dan ketidaktahuan. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan wajah marah, dan berteriak dengan dingin. Melihatnya, telapak tangan raksasa itu hendak memukul Ye Yunfei di depannya. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya, lalu meninju. Pinjam tinju 9 pemakaman, booming. Saat Ye Yunfei mengulurkan tinjunya, hukum energi langit dan bumi di sekitarnya berkumpul bersama, dan ada juga semacam berkah langit dan bumi di tinjunya. Setiap inci tinju maju, kekuatan yang terkandung di dalamnya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seluruh kepalan mengeluarkan suara menderu, seolah-olah mendorong seluruh dunia ke depan dengan momentum yang menakutkan. Dalam sekejap, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan telapak tangan raksasa itu. Bagaimana mungkin, pria parubaya itu menjadi pucat karena terkejut, dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pukulan Ye Yunfei. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur saat ini. Engah, telapak tangan yang ditampar oleh pria parubaya itu hancur berkeping-keping di tempat. Namun, pukulan Ye Yunfei tidak habis, dan dia masih bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, tinju mendarat di dada pria parubaya itu. Ledakan, pria parubaya itu menjerit, dan tubuhnya meledak di tempat. Sekarang, pencapaian Ye Yunfei dalam meminjam tinju pemakaman 9 langit sudah dapat bersaing langsung di tahap akhir alam kaisar. Tidak sulit untuk membunuh seorang kaisar tingkat menengah dengan satu pukulan. Bagaimana bisa? Teknik tinju macam apa ini? Sangat sombong. Kasim, Liu dan 5 orang lainnya menjadi pucat karena terkejut, dan mundur pada saat yang sama. Namun, karena Ye Yunfei sudah bergerak, dia tidak berniat untuk berhenti. Fiu, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, melangkah maju, seperti hantu, dan mendekati kaisar lain dalam sekejap. Seorang master di tahap tengah dunia. Kaisar tahap tengah ini mundur berulang kali, tetapi Ye Yunfei jauh lebih cepat darinya, dan mendatanginya dalam satu langkah, hampir berdiri di dekatnya. Ye Yunfei masih meninju. Ye Yunfei, mati. Petik 2. Pada saat ini, Kasim Liu tiba-tiba mengorbankan senjata sihir bawaan dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, 2 senjata sihir bawaan keluar dan memblokirnya. Kemudian, engah, Ye Yunfei meninju master panggung tengah sampai mati. Sekarang, giliranmu. Petik 2. Ye Yunfei menatap Kasim Liu dan berkata dengan tenang. Ye Yunfei, jika kamu berani membunuh orang dari dinasti Jiuli kami, apakah kamu tidak takut Tuan akan menyelesaikan perhitungan denganmu? Selain itu, dinasti Jiuli kami adalah kekuatan tambahan dari kekaisaran. Bulan kuno, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi kita pada akhirnya. Wajah Kasim Liu berubah sedikit menjadi putih dan berkata dengan lantang. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei benar-benar membuatnya kewalahan, membuatnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Ini bukan pertama kalinya aku membunuh kalian dari dinasti Jiuli, jadi tidak masalah jika aku membunuh beberapa lagi. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Bum bum bum. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengaktifkan 2 senjata sihir bawaan pada saat yang sama, dan meledakkannya ke depan. Kekuatan senjata sihir bawaan yang diaktifkan oleh Ye Yunfei dengan teknik mengendalikan tentara sangatlah menakutkan. Kasim Liu dan 4 kaisar awal terpaksa mundur lagi dan lagi. Memanggil, Ye Yunfei bergegas menuju Kasim Liu. Hentikan dia, Kasim Liu berteriak, lalu dia berbalik dan pergi, bergegas ke kejauhan. Tidak ada jalan keluar, Ye Yunfei melangkah ke kedalaman ruang dan menghilang. Saat berikutnya, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Kasim Liu. Ye Yunfei, aku akan melawanmu. Kasim Liu terkejut dan marah, dan mendesak senjata sihir bawaan untuk membunuh Ye Yunfei. Namun, hanya dalam 2 langkah, dia terbunuh oleh pukulan Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei berbalik perlahan, melihat 4 kaisar tahap awal yang tersisa. Melihat Ye Yunfei membunuh 3 kaisar tingkat menengah berturut-turut, 4 kaisar tingkat awal sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka lemas. Sekarang, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, turun,
ikuti saya mulai sekarang. Kedua, mati. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menanam pengekangan jiwa untuk tahap awal kerajaan, tetapi dia tidak bisa menanam pengekangan jiwa untuk tahap tengah kekaisaran alam. Oleh karena itu, dia membunuh 3 kaisar tingkat menengah terlebih dahulu, meninggalkan 4 tahap awal dari alam kekaisaran ini. Ye Yunfei, kami dari alam kekaisaran Jiuli. Kenapa aku harus menjatuhkanmu? Petik 2. Tahap awal kerajaan kekaisaran tiba-tiba berteriak dengan berani. Kematian. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen muncul, membentuk formasi pedang pembunuh 5 elemen, mencekiknya secara bergiliran, langsung mencekik tahap awal dari kerajaan kekaisaran menjadi sampah. Bagaimana denganmu? Ye Yunfei melihat ketiga kaisar tahap awal yang tersisa. Kami bersedia menyerah. Pada akhirnya, ketiga kaisar awal memilih untuk menyerah. Kemudian, Ye Yunfei menanam pengekangan jiwa pada masing-masing dari 3 tahap awal alam kekaisaran. Dengan cara ini, Ye Yunfei memiliki 3 budak lagi dengan kekuatan kerajaan. Tampaknya Akademi Tiandao dalam masalah. Saya harus kembali. Petik 2. Ye Yunfei belajar dari mulut 3 kaisar awal bahwa dinasti Jiuli juga mengirim sekelompok master ke Wilderness Utara, bersiap untuk mengambil alih Wilderness Utara. Beberapa kekuatan utama dalam domain, jika tidak, klan akan musnah. Novel 9 Matahari, Bab 942. Kalian bertiga, ikuti aku mulai sekarang, kata Ye Yunfei kepada 3 tahap awal dinasti Jiuli. Ya, Tuan. 3 kaisar awal mengangguk dengan hormat. Mereka mengerti bahwa mulai sekarang, hidup dan mati mereka bergantung pada pikiran Ye Yunfei, dan mereka tidak berani memiliki perbedaan pendapat. Ye Yunfei bertanya dan mengetahui bahwa di antara 3 kaisar awal, satu bernama Ren Chang, satu bernama Fang Zong, dan yang lainnya bernama Qi Jie. Aku harus pergi. Aku akan memberitahumu jika aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu di masa depan, kata Ye Yunfei kepada 3 Raja Iblis. Kami mengerti, Tuan. Ketiga Raja Iblis itu setuju dengan cepat. Kemudian, Ye Yunfei memindahkan Tang Bo Guang dan lebih dari 30.000 orang ke Menara Hantu, meninggalkan alam iblis kuno, dan kembali ke wilayah Desolate Utara. Setelah 1 hari, Ye Yunfei kembali ke Wilderness Utara. Begitu dia kembali ke hutan belantara utara, Ye Yunfei menuju ke markas besar Akademi Tiandao. Tepat setelah memasuki Akademi Tiandao, Ye Yunfei menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Din Sima, Meng Qianzheng, Elder Wu, Elder Qiu, dan Elder Lu, masing-masing mengaktifkan senjata sihir bawaan, dan menghadapi 6 master. Di antara 6 master, 1 berada di tahap tengah alam kekaisaran, dan 5 berada di tahap awal alam kekaisaran. Apalagi ada juga senjata sihir bawaan di tangan pria jangkung berbaju putih. Pria berbaju zirah putih ini adalah kekuatan tahap tengah kerajaan kekaisaran. Selain itu, banyak mayat berserakan di markas Akademi Tiandao, semuanya adalah siswa tingkat menengah atau siswa akademi. Akademi Dao Surgawi Anda tiba-tiba merilis 5 tahap awal dari alam kekaisaran, dan ada juga 5 senjata sihir bawaan tingkat rendah. Ini benar-benar mengejutkan, tapi, jadi apa, untuk dinasti Jiuli saya, Akademi Dao Surgawi Anda masih rentan. Din Sima, mereka yang mengetahui perselingkuhan adalah pahlawan. Saya menyarankan Anda untuk melihat situasi keseluruhan dengan jelas. Medan Bintang Xuan Huang pasti akan ditaklukkan oleh pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Satu-satunya jalan keluar untuk Akademi Tiandao Anda adalah bergabung dengan Jiuli kami dinasti. Jika tidak, Akademi Dao Surgawi Anda akan musnah. Pria berbaju putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kekuatan Akademi Tiandao kami lemah, itu adalah karir yang diciptakan oleh generasi pendahulu, dan kami tidak akan pernah bergantung pada dinasti Jiuli Anda, kata Din Sima dengan marah. Din Sima, aku khawatir itu terserah padamu. Jika kamu tidak menyerah, maka hari ini akan menjadi hari di mana Akademi Tiandao akan dihancurkan. Pria berbaju putih itu berkata sambil mencibir. Kalian sendiri tidak dapat menghancurkan Akademi Tiandao. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan seorang pemuda melangkah maju. Kamu Yunfei, Din Sima dan yang lainnya sangat gembira. Dia adalah Ye Yunfei. Pria berbaju putih dan 7 orang lainnya terkejut. Tentu saja mereka pernah mendengar nama Ye Yunfei.
Ye Yunfei, kamu sangat berani. Apakah kamu berani mengurus urusan dinasti Jiuli kami? Aku peringatkan kamu, tidak baik bagimu untuk memprovokasi dinasti Jiuli kami. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan nada yang dalam suara. Apa hebatnya dinasti Jiuli? Ini bukan pertama kalinya aku memprovokasimu dinasti Jiuli. Kata Ye Yunfei ringan. Hahaha, Ye Yunfei, kamu memang sangat sombong. Namun, jika Anda bertemu kami hari ini, akhir Anda ada di sini. Pria berbaju zirah putih itu tiba-tiba tertawa. Petik 2. Berapa banyak dari kalian? Petik 2. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, menunjukkan ekspresi menghina. Komandansi, ini Ye Yunfei. Silakan muncul. Pria berbaju zirah putih itu berteriak. Petik 2. Baiklah, aku tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Sebuah suara terdengar. Kemudian, serangkaian sosok ganas muncul satu demi satu, dan mengepung Ye Yunfei dari segala arah. Sebanyak 18 master kekaisaran. Di antara mereka, 3 berada di tahap akhir kerajaan kekaisaran, 5 berada di tahap tengah kerajaan kekaisaran, dan 10 berada di tahap awal kerajaan kekaisaran. Kemudian, sekelompok orang lain bergegas ke Akademi Tiandao, masing-masing baju besi bersinar, semuanya terbuat dari tembaga halus, memegang tombak perang, dan cahaya dingin bersinar. Sekilas, itu terlihat seperti prajurit elit yang tangguh dalam pertempuran. Tampaknya orang-orang ini seharusnya disembunyikan di senjata ajaib ruang sebelumnya. Saya ceroboh dan tidak menemukannya. Petik 2. Ye Yunfei sedikit mengernyit saat dia melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul ini. Kamu adalah Ye Yunfei. Pria pertama dengan jubah perang dan baju zirah perang menilai Ye Yunfei dengan tatapan merendahkan. Aku Ye Yunfei. Sepertinya kamu harus menjadi pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Jawab Ye Yunfei. Itu benar. Sekarang setelah kamu mengetahui identitas kami, itu mudah ditangani. Jenderal kami mendengar bahwa kamu memiliki obat semi ajaib, jadi dia secara khusus mengirim kami untuk mendapatkannya. Sekarang, segera serahkan semua yang ada padamu, termasuk semi obat. Obat ilahi. Oh, ya, saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan seni bela diri khusus, jadi serahkan semuanya. Juga, Anda akan segera menyerah kepada Kekaisaran Bulan Kuno kami. Jenderal telah berjanji bahwa Anda bisa menjadi komandan kecil di pasukan terlebih dahulu. Anak laki-laki, Anda beruntung memiliki kesempatan untuk mendedikasikan sesuatu untuk jenderal. Jika sang jenderal senang, jika dia mendukung Anda sedikit, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Pria itu berkata dengan dingin. Tentara kerajaan Bulan Kuno datang jauh-jauh untuk menaklukkan medan bintang ini, termasuk semua makhluk di medan bintang ini. Oleh karena itu, di mata pria ini, semua makhluk di medan bintang ini adalah Anda harus menyerah tanpa syarat. Ternyata saya datang ke sini untuk obat demigod. Petik 2. Ye Yunfei tercengang. Mengapa saya harus mendedikasikan barang-barang saya untuk jenderal? Gulungan. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Seekor anjing yang tidak tahu bagaimana memuji. Beraninya kau tidak mematuhi perintah jenderal. Ayo, bunuh anak ini dulu, lalu ambil obat setengah dewa darinya. Petik 2. Pria itu sangat marah, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Segera, ada master awal dari kerajaan kekaisaran, meregangkan tubuhnya dan menekan ke arah Ye Yunfei. Dengan seringai, di wajahnya, Ye Yunfei berdiri di atas tempat tanpa menghindar atau mengelak. Menunggu, anak baik, beraninya kau membuat masalah besar di depan kami. Petik 2. Tuan pada tahap awal kerajaan sedikit marah. Dalam sekejap mata, master di tahap awal kerajaan kekaisaran itu bergegas ke depan Ye Yunfei. Nak, matilah untukku. Tuan pada tahap awal kerajaan kekaisaran mencibir, dan menebas Ye Yunfei dengan senyum lebar. Alam Kaisar awal ini adalah anggota tentara ekspedisi kerajaan Bulan Kuno. Dia telah bertarung selama bertahun-tahun, memiliki pengalaman yang kaya, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rata-rata alam kaisar awal. Hanya saja dia memandang rendah Ye Yunfei sama sekali, dan bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, tetapi hanya menamparkan Ye Yunfei dengan santai. Dengan wajah datar, Ye Yunfei juga menamparnya dengan telapak tangan, dan menyapanya. Engah, dalam sekejap, telapak kedua belah pihak bertabrakan. Klik, dengan suara garing, lengan kaisar awal putus di tempat, dan dia berteriak. Telapak tangan Ye Yunfei terus bergerak maju,
dan dia menekan telapak tangannya pada dantiannya, melemparkan teknik rahasia untuk menyegelnya di tempat. Kemudian, kapan saja, Ye Yunfei menamparkan alam kekaisaran tahap awal ini dengan telapak tangan, dan berteleportasi ke menara hantu. Ye Yunfei saat ini berada di tahap akhir dari alam pembentuk dewa, dan kekuatan-kekuatan spiritualnya setidaknya setara dengan tahap tengah dari alam kaisar. Pada tahap awal kerajaan kekaisaran, wajar saja dikalahkan dengan satu gerakan. Alasan mengapa Ye Yunfei tidak membunuh kaisar tahap awal ini tentu saja karena dia ingin menjadikannya sebagai budak. Hah, ternyata kekuatannya agak aneh. Dia bisa melompati dan bertarung, dan dia bisa dibilang jenius kecil. Wah, kesempatan terakhir, menyerah, atau mati. Pria itu membeku sejenak, lalu berkata, Novel 9 Matahari, Bab 943, Kepala Sekolah Sima, mereka memiliki banyak orang. Jika ada pertarungan, aku mungkin tidak dapat melindungimu. Segera atur semua orang di akademi dan cobalah untuk menjauh dari pusat pertempuran. Kata Ye Yunfei kepada Dekan Sima melalui transmisi suara. Lawan memiliki 3 kaisar akhir, 6 kaisar menengah, dan 15 kaisar awal. Mereka mungkin memiliki senjata sihir bawaan. Dengan begitu banyak tuan kaisar, bahkan Ye Yunfei sakit kepala. Terutama ketiga almarhum kaisar itu. Bagus, Din Sima mengangguk. Jadi, Dekan Sima memimpin pejabat tinggi lainnya dan mundur dengan tenang. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Ye Yunfei menatap pria terkemuka berbaju sirah dan berkata dengan dingin. Bagus sekali, kamu tidak punya kesempatan untuk memilih. Pria itu sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian berenam naik bersama dan bunuh anak ini. Teriak pria itu. Sai, 6 kaisar tingkat menengah bergerak cepat pada saat yang sama, bergegas menuju Ye Yunfei. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei barusan membuat ke-6 kaisar menengah ini sedikit takut, sehingga mereka tidak lagi membenci Ye Yunfei. Nah, makan aku. Seorang pria dengan tubuh setebal menara besi meraung, mengangkat pedang, dan bergegas maju. Pria ini jelas telah mengalami banyak pembunuhan, dan gerakannya penuh dengan niat membunuh dan keji. Dentang, Ye Yunfei mengeluarkan pedang roh dan menggunakan keterampilan pedang dari peri terbang. Pedang-pedang panjang di tangannya mengalir seperti awan, dan menusuk sepanjang lintasan misterius. Pedang ini seperti jatuh dari 9 langit, dan sepertinya abadi mengayunkan pedang. Kapan, pedang roh dan pisau perang bertabrakan. Pria kekar itu mundur lagi dan lagi, pedang di tangannya bergetar hebat dan terbang menjauh. Bagaimana mungkin? Pria gemuk itu menjadi pucat karena terkejut. Kematian, saat pria kekar itu terkejut, Ye Yunfei telah meninjunya. Gemuruh, di dunia, ada hukum energi yang tak ada habisnya, dan bahkan seluruh dunia sepertinya berguling ke arah pria gemuk ini. Engah, pria gagah ini tidak bisa melawan sama sekali, dan hancur berkeping-keping oleh pukulan Ye Yunfei. Saat ini, tahap tengah dari 5 kerajaan lainnya baru saja tiba. Mari kita tangani dia bersama, teriak salah satu kaisar tingkat menengah. Ledakan, 5 kerajaan menengah bertarung bersama, dan masing-masing dari mereka menggunakan keterampilan bela diri terkuat mereka dengan seluruh kekuatan mereka. 5 serangan mengamuk meledak ke arah Ye Yunfei pada saat yang sama, menyebabkan ruang mengaum. Memanggil, Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, melarikan diri keluar angkasa dalam 1 langkah, dan menghilang. Melalui luar angkasa, adegan ini sangat mengejutkan para ahli kekaisaran bulan kuno. Bahkan di kerajaan kita, tidak banyak orang yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Bagaimana seorang anak kecil melakukannya? Petik 2. Pria di kepala itu sangat bingung. Tiba-tiba, salah satu kaisar menengah berteriak, dan sebuah pedang kecil tiba-tiba menembus lautan jiwanya, mengenai tubuh jiwanya, membuatnya sakit kepala. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang, dan meninju tahap tengah kerajaan untuk meledak. Kemudian, Ye Yunfei melarikan diri ke kedalaman ruang lagi dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di belakang kaisar tingkat menengah lainnya, dan pada saat yang sama, dia melepaskan pedang jiwa surgawi dan 9 tinju pemakaman meminjam langit, membunuh kaisar tingkat menengah ini dengan satu gerakan. Ye Yunfei membunuh 3 kaisar tingkat menengah berturut-turut, dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya dalam waktu 3 napas. Untuk sementara, adegan itu agak sunyi senyap.
master lain dari Kekaisaran Bulan Kuno dan dinasti Jiuli semuanya menatap Ye Yunfei. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei akan begitu kuat. "Nak, kamu berani membunuh anggota pasukan Kekaisaran Bulan Kunoku. Kamu mati," kata pria yang memimpin dengan wajah yang sangat murung, menggertakkan giginya. "Komandan Si, biarkan aku menanganinya." Pada saat ini, seorang pria jangkung dan kurus berjalan menuju Ye Yunfei. Ini adalah master di tahap akhir dunia kekaisaran. "Hati-hati, kekuatan tempur anak ini agak aneh," kata Komandan Si. Ledakan, sosok pria jangkung dan kurus berakselerasi dengan sia-sia, dan kekuatan spiritual yang mengepul mengalir keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Ledakan, pria jangkung dan kurus itu bergerak langsung dan meninju Ye Yunfei. Cetakan tinju ungu besar muncul dari tinjunya, dikelilingi oleh petir ungu. Dari kelihatannya, cetakan kepalan itu sepertinya dibentuk oleh guntur dewa ungu yang pekat. "Nak, coba tinju dewa guntur unguku," teriak pria jangkung dan kurus itu. "Tinju sampah." Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tinju ilahi Zilei ini penuh dengan kekuatan dan niat ganas bagi para pejuang wilayah bintang Xuan Huang. Itu memang tinju yang sangat menakutkan dan mendominasi. Tapi untuk meminjam tinju pemakaman 9 langit, itu tidak layak disebut. Meminjam tinju pemakaman 9 langit disebut meminjam langit, dan itu bukan untuk apa-apa. Setelah ditampilkan, memang ada misteri meminjam dunia untuk saya gunakan. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan meninju. Antara langit dan bumi, berbagai energi, hukum, dan kecenderungan umum yang dibentuk oleh kondensasi langit dan bumi mengalir menuju tinju Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan tanda tinju ungu, dan terjadi kebuntuan sesaat. Kemudian, kedua belah pihak mundur selangkah. Tak terkalahkan, bagaimana mungkin? Pria jangkung dan kurus itu tidak percaya. Dia adalah master di tahap akhir alam kaisar, dan dengan metode head-to-head ini, dia sebenarnya diikat dengan seorang anak di tahap akhir alam pemodelan dewa. Hasil ini membuatnya tidak bisa diterima. Tahap akhir Emperor Realm memang jauh lebih kuat daripada tahap awal dan pertengahan. Ye Yunfei berpikir sendiri. "Ayo lagi." Ye Yunfei meraung dan meninju lagi. "Ayo!" Pria jangkung dan kurus itu juga berteriak. Ledakan, serangan kedua belah pihak bertabrakan untuk kedua kalinya, dan terjadi kebuntuan sesaat. "Bagaimana mungkin? Lenganku benar-benar sakit." Pria jangkung dan kurus itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya, lengannya sedikit gemetar, dan ada semburan rasa sakit yang kesemutan. Ledakan, sebelum pria jangkung dan kurus itu bisa bereaksi, Ye Yunfei mendaratkan pukulan ketiganya. Dengan niat kepalan bergulir, dia menghancurkan pria jangkung dan kurus itu. "Nak, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu." Pria jangkung dan kurus itu sangat marah sehingga dia meledak dengan sekuat tenaga dan meninjunya. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Kali ini, pria jangkung dan kurus itu merasakan kejutan di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. "Bagaimana bisa? Saya benar-benar terpaksa mundur." Petik 2. Pria jangkung dan kurus itu sangat ketakutan dan marah. "Ini dia lagi." Petik 2. Ye Yunfei meraung, dan melemparkan pukulan keempat. Meminjam 9 pemakaman langit, yang dikenal sebagai satu pukulan dan satu mengubur langit, itu memiliki keajaiban pukulan yang bertumpuk. Semakin banyak Anda memukul, semakin berani Anda. Bang! Tanda seru. Bang! Selanjutnya, Ye Yunfei melontarkan 6 pukulan berturut-turut. Kecepatannya sangat cepat, dan butuh hampir 1 nafas untuk menyelesaikannya. Setiap pukulan memaksa pria jangkung dan kurus itu mundur beberapa langkah. Wajah pria jangkung dan kurus itu menjadi semakin pucat, dan napasnya terus turun. Untuk pukulan terakhir, pria jangkung dan kurus itu akhirnya tidak tahan lagi. Puff! Dia memuntahkan lebih dari selusin suap darah berturut-turut, dan darah bercampur dengan banyak organ dalam yang rusak. Sosoknya jatuh dengan cepat, lalu dia duduk di tanah dengan pantatnya, napasnya sangat lamban. "Komandan Si, saya terluka parah dan saya tidak bisa bertarung lagi." Pria jangkung dan kurus itu memandang Komandan Si, yang merupakan pemimpinnya, dan berkata dengan suara lemah. "Kekuatannya masih belum cukup. Aku melepaskan 9 pukulan, tapi itu hanya menyebabkan luka serius di tahap akhir kerajaan, jadi aku tidak bisa membunuhnya." Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak puas. "Wah,
Aku benar-benar meremehkanmu. Semuanya, ayo pergi bersama. Komandan Si berkata dengan suara yang dalam, tatapannya pada Ye Yunfei menjadi serius saat ini. Jadi, semua penguasa yang tersisa dari kerajaan kekaisaran bergerak bersama dan mengepung Ye Yunfei pada saat yang sama. Komandan Si juga melangkah maju, berjalan menuju Ye Yunfei. Baiklah, mari kita naik bersama. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan mencibir tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, di hutan belantara utara, sebuah pesawat ruang angkasa dengan cepat menuju ke markas Akademi Tiandao. Di pesawat ruang angkasa, ada 3 orang kuat. Saya harap Ye Yunfei di hutan belantara utara adalah spesies liar yang kita cari. Dengan cara ini, kita dapat dengan cepat meninggalkan medan bintang tingkat rendah ini dan kembali ke kehidupan kita. Kata salah satu pria itu. Novel 9 Matahari, bab 944. Di antara Akademi Tiandao, sebanyak 19 master kekaisaran mendekati Ye Yunfei. 2 kerajaan kekaisaran akhir, 3 kerajaan kekaisaran tengah, dan 14 kerajaan kekaisaran awal. Bunuh. Ye Yunfei tiba-tiba bergegas maju, mengambil inisiatif untuk menyerang. Kiang-kiang, 5 pedang spiritual itu seperti 5 naga yang cerah. 5 pedang panjang semuanya adalah senjata sihir bawaan, dan mereka membentuk satu set formasi pedang, dan kekuatannya tidak buruk. Komandan Si melihat ke-5 pedang spiritual, sedikit terkejut. Sayang sekali hanya ada 5 senjata spiritual tingkat rendah, dan kekuatan spiritualmu tidak cukup kuat. Komandan Nasi melanjutkan, ledakan, tombak perak muncul di depannya, dan kemudian, seperti sambaran petir perak, itu melesat ke arah Ye Yunfei dengan energi yang menakutkan. Tombak ini adalah senjata sihir bawaan kelas menengah. Dang-dang, tombak dan 5 pedang roh bertabrakan pada saat bersamaan. Tidak ada kemenangan, tidak ada kerugian. Huff. Nak, ilmu pedangmu sedikit rumit. Petik 2, wajah Komandan Si menjadi sedikit lebih bermartabat. Ayo bertarung bersama. Seorang pria kurus dan pendek tiba-tiba berteriak. Pria ini juga seorang kaisar yang terlambat. Boom, lebih dari selusin penguasa kerajaan menembak bersama, meledakkan gelombang paksaan spiritual, membubung ke langit. Selain itu, 6 senjata sihir bawaan tingkat rendah juga dikorbankan, dan mereka bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Memanggil, Ye Yunfei tidak bertarung sembarangan, dan langsung menampilkan energi ruang angkasa, melarikan diri ke ruang angkasa dalam satu langkah. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di belakang seorang kaisar awal dan meninju. Ledakan, pada tahap awal kerajaan kekaisaran, tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia terluka parah oleh pukulan Ye Yunfei, dan kemudian kekuatan spiritualnya disegel dan dikirim ke menara hantu. Setelah itu, Ye Yunfei terus melarikan diri keluar angkasa dan muncul lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, dia melukai 3 kaisar tahap awal dan mengirim mereka ke menara hantu. Sialan, semua orang kembali ke belakang, membentuk serangkaian formasi pertempuran ujung ke ujung, jangan dihancurkan olehnya satu persatu. Komandan Nasi sedikit kesal, dan berteriak. Dengan demikian, master yang tersisa dari kerajaan kekaisaran semuanya berdiri saling membelakangi dan membentuk lingkaran. Ini adalah formasi pertempuran. Pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno bertempur sepanjang tahun, dan anggota pasukan mahir dalam banyak formasi pertempuran, yang sangat praktis. Memanggil, Ye Yunfei muncul di kejauhan, melihat selusin penguasa kerajaan. Formasi seperti ini, Ye Yunfei memang agak sulit ditembus. Komandan Si, anak ini dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, jadi dia sangat sulit untuk dihadapi. Kata pria kurus dan pendek itu, kamu dan aku akan menghadapinya. Yang lain mempertahankan formasi pertempuran ini. Petik 2, kata Komandan Si setelah berpikir sejenak. Oke, pria kurus itu mengangguk. Jadi Komandan Si dan pria pendek itu bergegas keluar pada saat yang sama, satu kiri dan satu kanan mengepung Ye Yunfei. Keduanya adalah kekuatan mendiang kaisar. Ledakan, Komandan Si mendesak tombak panjang dan menembak ke arah Ye Yunfei dengan cepat. Ledakan, pria kurus dan pendek itu mendesak pedang, memperbesarnya terus-menerus, dan menebas di udara. Saber ini adalah senjata sihir bawaan tingkat rendah. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan 4 senjata sihir bawaan muncul pada saat yang sama, dan masing-masing memblokir Komandan Si dan pria kurus itu. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dan bergegas menuju.
Tuan lain dari kerajaan kekaisaran. Dia datang. Selusin atau lebih master dari kerajaan kekaisaran saling membelakangi, mempertahankan formasi pertempuran dengan mengandalkan satu sama lain, dan mereka semua terkejut saat melihat Ye Yunfei bergegas mendekat. Boom! Ye Yunfei langsung mengusir susunan kontrol pasukan, 100 senjata sihir diaktifkan pada saat yang sama, dan mereka bergegas menuju selusin master di alam kekaisaran. Gemuruh. Segera, ruang itu mendidih. Bekerja sama untuk melawan. Seorang kaisar tingkat menengah berteriak. Lebih dari selusin master kerajaan menembak pada saat yang sama, menawarkan senjata ajaib mereka untuk bertarung. Namun, di antara 100 senjata ajaib yang Ye Yunfei korbankan, ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan, dan jumlahnya banyak. Selusin master kekaisaran terpaksa panik dan terus mundur. Dalam sekejap mata, formasi back-to-back yang baru saja mereka pertahankan benar-benar kacau. Tidak bagus. Di kejauhan, Komandan Si dan lelaki kurus dan pendek itu melihat situasinya dan tahu itu tidak baik. Mengapa dia bisa mengendalikan begitu banyak senjata sihir pada saat yang sama? Komandan Si dan pria kurus itu sama-sama melihat ke 100 senjata sihir yang diledakkan oleh Ye Yunfei, merasa sedikit terkejut. Yunfei mengambil langkah maju, tampak seperti hantu, dan bergegas menuju selusin penguasa kerajaan. Bang! Ye Yunfei seperti serigala dalam kawanan domba, satu gerakan pada satu waktu, dan dalam waktu singkat, dia melukai 5 kaisar tahap awal, menyegel mereka, dan mengirim mereka ke menara hantu. Nah, hentikan! Komandan Si dan lelaki kurus itu akhirnya tiba, meraung marah. Boom! Komandan Si mengaktifkan tombak panjangnya, seperti guntur, menyapu langit, dan meledak ke arah punggung Ye Yunfei. Ledakan! Pria kurus dan pendek itu mendesak pedang, dan memotong serangkaian cahaya pedang tebal, dan memotong ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak bertarung sembarangan, mengaktifkan Sky Shadow Robe, dan bergegas ke kejauhan dalam beberapa langkah, keluar dari jangkauan serangan. Semua orang mendekati kita berdua. Komandan Si berteriak dengan wajahnya yang sangat murung. Sai, kaisar lainnya ketakutan, dan dengan cepat berkumpul di sekitar Komandan Si dan pria pendek itu. Kemudian, prajurit lain dari Kekaisaran Bulan Kuno juga berkumpul di belakang Komandan Si. Sekelompok besar orang berkumpul bersama. Komandan Si menatap Ye Yunfei, tidak yakin. Sejauh ini, Ye Yunfei telah membunuh 3 master kekaisaran yang dia bawa, dan menangkap 10 dari mereka. Dan mereka bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari Ye Yunfei. Nah, segera lepaskan orang-orangku. Konsekuensi memprovokasi tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno kita akan sangat serius, kata Komandan Si dengan suara yang dalam. Kamu yang datang untuk memprovokasi saya, bukan saya. Apalagi jika kamu memprovokasi saya, konsekuensinya akan sangat serius, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Baiklah, sepertinya kamu bertekad untuk berperang melawan pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno kita. Nah, kamu akan menyesalinya. Petik 2. Wajah Komandan Si sangat suram, matanya dipenuhi amarah, dan dia mengucapkan setiap kata-kata. Pergi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan pergi bersama pasukan. Pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno ini layak diuji pertempuran. Bahkan jika mereka mundur, mereka selalu mempertahankan formasi waspada. Semua orang berkumpul dengan rapat dan mengepung Komandan Si dan pria kurus itu. Dengan cara ini, kekuatan tempur mereka dikumpulkan bersama-sama, dan agak sulit bagi Ye Yunfei untuk menyerang. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak mengejarnya. Ye Yunfei, aku khawatir, mulai sekarang, pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno akan mengikutimu. Din Sima membawa pejabat tinggi lainnya untuk datang ke sisi Ye Yunfei, dan berkata sambil menghela nafas. Saya tidak ingin main-main dengan mereka. Mereka datang ke kepala saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika air banjir dan tentara datang untuk menghalangi Anda. Kami prajurit berlatih dengan tekad dan terus maju dengan tekad. Kekuatan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno saja tidak sebanding dengan penyusutanku. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lantang. Hanya pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Din Sima dan perguruan tinggi lainnya tidak bisa menahan senyum masam setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Kepala Sekolah Sima, saya sarankan selama ini, Anda sebaiknya memindahkan orang-orang dari akademi dan mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi.
Dinasti Jiuli adalah kekuatan anak perusahaan dari Kekaisaran Bulan Kuno, dan mereka merekrut di mana-mana di medan bintang Xuan Huang. Mereka pasti akan datang ke Akademi Tiandao. Kata Ye Yunfei, aku mengerti. Petik 2. Din Sima mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, memikirkannya, mengangguk dan menjawab. Oke, saatnya aku pergi. Kata Ye Yunfei, kamu Yunfei, hati-hati. Kata Din Sima, itu benar. Pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno pasti akan mengikutimu, jadi berhati-hatilah. Meng Qianzheng juga berkata, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Setelah berbicara, sosok Ye Yunfei melintas, naik ke udara, dan bergegas keluar dari Akademi Tiandao. Setelah meninggalkan Akademi Tiandao, Ye Yunfei kembali ke gua bawah tanah tempat Penatua Tam Wu dan yang lainnya berada. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak maju dengan cepat di atas hutan belantara utara. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila. 10 tahap awal dari kerajaan, mari kita ambil semuanya sebagai budak. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan sekejap, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Dalam pertempuran Akademi Tiandao, Ye Yunfei menangkap 10 kaisar tahap awal, dengan tujuan bersiap menjadi budak. Pada saat yang sama, darah telah bereaksi. Ini menunjukkan bahwa spesies liar tidak jauh dari kita. Tampaknya Ye Yunfei di hutan belantara utara memang spesies liar itu. Berjalan, mari kita mengejar. Segera, mereka akan dapat bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Saya sangat menantikan bagaimana Tuan Pangda akan menangani keluarga mereka. Ke arah itu, kejar. Di langit di atas wilderness utara. Seorang pria di pesawat luar angkasa tiba-tiba berteriak kegirangan. Di depan pria ini, ada sebuah botol berisi setengah botol darah. Saat ini, darah di dalam botol mendidih. Sepertinya menjadi mendidih. Kemudian, pesawat ruang angkasa berakselerasi tiba-tiba dan terbang menuju arah pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 945. Di Menara Hantu. Belum lama ini, 10 kaisar tahap awal yang ditangkap di Akademi Tiandao ada di sana. Di bawah ancaman kematian, ke-10 kaisar awal memilih untuk tunduk pada Ye Yunfei. Ye Yunfei menanamkan pembatasan jiwa pada tubuh jiwa dari 10 kaisar tahap awal. Tuan, berdiri di depan Ye Yunfei, 10 kaisar tahap awal berteriak dengan hormat. Dengan cara ini, ada 16 kaisar awal Ye Yunfei. Itu benar. Ye Yunfei memandang 16 kaisar tahap awal yang berdiri di depannya, dan mengangguk. Di awal alam kaisar ke-16, ini adalah kekuatan yang sangat bagus. Saat ini, tiba-tiba, ekspresi Ye Yunfei berubah, dan dengan teriakan, dia keluar dari menara hantu dan kembali ke pesawat luar angkasa. Saat ini, di depan pesawat luar angkasa, ada 3 pria dengan napas tajam berdiri di udara, menghalangi jalan pesawat luar angkasa. Di depan ketiga pria ini, sebuah botol berisi setengah botol darah digantung, dan darah di dalam botol itu mendidih. Itu seharusnya dari Kekaisaran Bulan Kuno. Ye Yunfei berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa dalam 1 langkah, dan memandangi 3 pria aneh yang berdiri di langit di depannya dengan dingin. Ketika Ye Yunfei keluar dari pesawat luar angkasa, darah di dalam botol semakin mendidih, seperti sepanci air mendidih. Ini, Ye Yunfei memperhatikan botol itu. Ekspresinya berubah, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Karena, darah yang terkandung dalam botol itu memberi Ye Yunfei perasaan yang familiar. Jangan salah, dia bajingan itu. Jangan bicara omong kosong, lakukan, bawa dia. Ketiga pria itu sangat gembira saat melihat Ye Yunfei. Suara mendesing. Mereka sama sekali tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Ye Yunfei, dan langsung memulai. Ketiganya berada di tahap akhir dari kerajaan. Bum bum bum. Ketiga pria itu mengorbankan senjata ajaib pada saat bersamaan. 3 senjata ajaib melepaskan paksaan energi yang mengepul, seperti 3 gunung berapi, berguling ke arah Ye Yunfei dengan kuat. Ketiganya adalah senjata sihir bawaan tingkat menengah. 3 kaisar tahap akhir, ditambah 3 senjata sihir bawaan tingkat menengah. Kombinasi ini membuat Ye Yunfei mengerutkan kening, diam-diam ketakutan. Ledakan. Pesawat ruang angkasa di belakang Ye Yunfei segera hancur dan berubah menjadi puing-puing. Tidak cocok untuk bertarung sembarangan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Boom! Dengan lambaian tangannya,
Ye Yunfei melepaskan Art of Controlling Soldiers, dan 100 senjata sihir diaktifkan pada saat yang sama, menghalangi mereka ke depan. Ledakan, 100 senjata sihir yang dikendalikan oleh Ye Yunfei bertabrakan dengan keras dengan 3 senjata sihir bawaan tingkat menengah, dan gelombang kejut energi benturan yang mengerikan berguling dan meledak. Nah, trik macam apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mengendalikan begitu banyak senjata ajaib pada saat yang sama. Ketiga pria itu sangat terkejut. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, mundur selangkah, dan langsung menjauhkan diri dari ketiga pria itu. Ada juga senjata ajaib yang bisa meningkatkan kecepatan. Ini hal yang bagus. Ketiga pria itu terkejut, menatap Ye Yunfei dengan ganas. Mereka semua melihat jubah bayangan langit. Untungnya, aku membawa jimat pelarangan ruang. Mari batasi ruang ini dan buat senjata sihirnya tidak berguna. Salah satu pria mengirim transmisi suara kedua pria lainnya. Setelah selesai berbicara, jimat yang menguning muncul di tangan pria itu, dan dia membuangnya. Gemuruh, jimat yang menguning itu segera terbakar, dan energi ruang waktu yang kuat dilepaskan, mengisi ruang dalam sekejap. Ini adalah jimat pelarangan, meskipun levelnya sangat rendah, tapi dengan kekuatanku saat ini, agak merepotkan untuk menghadapinya. Mengapa mereka memiliki jimat pelarangan? Ekspresi Ye Yunfei sedikit berubah. Haha, Xiao Yezong, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Ikat tanganmu dengan patuh. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak. Suara mendesing. Ketiga pria itu menunjukkan gerakan mereka dan mengepung Ye Yunfei dari arah yang berbeda. Ketika Ye Yunfei mendesak jubah Tianying untuk mundur, dia menemukan bahwa jubah Tianying sangat dibatasi. Bahkan, Ye Yunfei menemukan bahwa energi ruangnya ditekan sampai batas tertentu, dan dia tidak dapat dengan cepat melarikan diri ke kedalaman ruang sejak awal. Kalau begitu, baiklah. Melihat ketiga pria yang bergegas ke arahnya, senyum kejam tiba-tiba muncul di wajah Ye Yunfei. Kemudian, dengan gerakan tubuh Ye Yunfei, dia bahkan mendekati salah satu pria itu. Spesies liar kecil, pengadilan kematian. Pria itu berkata sambil mencibir. Suara mendesing. Saat berikutnya, kedua belah pihak dengan cepat mendekat. Ye Yunfei tidak menggunakan senjata sihirnya, dan pria itu juga tidak menggunakan senjata sihirnya. Kedua belah pihak bergegas bersama seperti ini, hampir berhadap-hadapan. Haha, Xiao Yezong, kamu ingin melawanku dengan keras. Pria itu mencibir dan menamparkan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menghindar, tapi masih bergegas menuju pria itu dengan cepat. Saat berikutnya, jarak antara kedua belah pihak kurang dari setengah meter, hampir berhadap-hadapan. Ledakan, telapak tangan kanan pria itu menepuk bahu kiri Ye Yunfei. Engah, separuh kecil tubuh Ye Yunfei terbelah dalam sekejap, berlumuran darah. Tubuh yang keras, pria itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan kekuatannya, telapak tangan ini, bahkan tubuh seorang master pada level yang sama, dapat mengguncang tubuh berkeping-keping, belum lagi itu hanya tahap akhir dari keadaan yang menentang Tuhan. Namun, tubuh Ye Yunfei hanya menunjukkan retakan, seperti sepotong porselen yang akan pecah. Saat pria itu memukul Ye Yunfei dengan telapak tangannya, sebuah pedang kecil tiba-tiba muncul di lautan jiwa pria itu dan menghantam tubuh jiwanya. Keluar, wajah pria itu berubah drastis dan dia meraung marah. Pada saat yang sama, kematian, Ye Yunfei meninju dengan tangan kanannya, dan energi, hukum, dan tren umum dunia sekitarnya berkumpul dan memberkati tinju. Ledakan, ketika Ye Yunfei meninju, telapak tangan pria itu belum ditarik, dan tubuh jiwanya diserang oleh pedang jiwa surgawi sebelum dia sempat menghindar, kepalan tangan Ye Yunfei langsung mengenai kepalanya. Engah, kepala pria itu hancur di tempat, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Sekarang giliranmu. Setelah Ye Yunfei meninju pria itu sampai mati, dia bergegas ke pria lain tanpa henti. Xiao Yezong, pergilah ke neraka. Pria itu meraung, memegang tombak emas di tangannya, dan menghantam jantung Ye Yunfei. Ye Yunfei maju tanpa menghindari atau mengelak. Engah, tombak emas mengenai jantung Ye Yunfei, meledakkan lubang berdarah di tempat. Senyum puas muncul di wajah pria itu. Namun, saat ini, Ye Yunfei memegang pedang spiritual di tangannya, dan dengan kicauan, itu menusuk ke dalam hatinya. Apa yang Ye Yunfei gunakan adalah keterampilan pedang Yijian Feixian. Dalam jarak sesingkat itu, pria ini tidak bisa mengelak sama sekali. Aku jelas memukul hatimu, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja?
Pria itu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa setelah dipukul di jantung, Ye Yunfei masih bisa bergerak untuk membunuh orang. Nak, beraninya kau membunuh anggota keluarga Pang kami. Ekspresi pria terakhir yang tersisa berubah drastis. Memanggil, Ye Yunfei bersimbah darah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju pria itu. Nak, kamu mencari kematian. Pria itu, ketakutan dan marah, mengaktifkan senjata sihir bawaan tingkat menengah dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 100 senjata sihir menyerbu keluar, menghalangi mereka ke depan. Di antaranya ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Boom! Senjata ajaib dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras dan berhenti. Yang terakhir tersisa, mudah. Ye Yunfei mencibir, bergegas menuju pria itu, dan memukulnya. Seluruh ruang tampak terguncang, semua jenis energi, hukum, dan kecenderungan umum langit dan bumi berkumpul bersama dan berguling ke arah pria itu. Teknik tinju macam apa ini? Pria itu menjadi pucat karena terkejut. Galaksi Fis keluarga Pang kami tidak lebih buruk dari milikmu. Teriak pria itu. Ledakan. Dia juga meninju keluar. Dalam kehampaan, bintang-bintang yang mengepul mengalir turun, memenuhi langit dengan kecemerlangan bintang, mengisi ruang ini. Bintang terus berputar. Ledakan. Tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Tak terkalahkan. Ayo lagi. Ye Yunfei meraung. Bang bang. Selanjutnya, Ye Yunfei meninju 8 kali berturut-turut. Setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir. Sambil meninju, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi, terus-menerus menyerang ke lautan jiwa pria itu. Pria itu tidak punya pilihan selain bertarung, dan tinju kedua belah pihak terus bertabrakan. Pada pukulan kelima, sosok pria itu mulai mundur. Ledakan, pukulan ke-8 Ye Yunfei langsung membuat pria itu terbang, memuntahkan darah lagi dan lagi. Dengan pedang jiwa surgawi yang dikombinasikan dengan tinju pemakaman 9 surga yang meminjam, pria itu tidak bisa menolak sama sekali. Ayo lagi, Ye Yunfei meraung, dan bergegas lagi. Itu masih pedang jiwa surgawi, ditambah tinju 9 pemakaman surga peminjam. Bang bang. Pria itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, jadi dia hanya bisa bertarung secara pasif, dengan tinju kedua belah pihak terus bertabrakan. Ledakan. Ketika Ye Yunfei melakukan pukulan ke-8, tubuh pria itu sudah ditutupi dengan retakan yang tebal, dan darah mengalir keluar, yang mengejutkan. Orang-orang dari Kekaisaran Bulan Kuno, ayo, aku akan membunuh satu. Ye Yunfei meraung, meninju seperti angin. Meminjam 9 penguburan tinju langit, 1 pukulan dan 1 pemakaman ke langit, kekuatan tinju ditumpangkan, dan ketika pukulan ke-9 dipukul, kekuatan tinju berada di puncaknya. Tinju yang menakutkan menyelimuti pria itu. Berhenti. Pria itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Engah. Tinju Ye Yunfei mendarat di dadanya, langsung mengguncang tubuh pria itu menjadi bola kabut darah. Panen 3 senjata sihir tingkat menengah. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menyingkirkan senjata sihir yang dibawa oleh ketiga pria itu. Darah dalam botol ini sangat familiar. Seharusnya darah teman lamaku. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan botol berisi darah itu terbang ke arahnya. Boom! Begitu botol itu mendekati Ye Yunfei, darah di dalamnya mendidih dengan liar, dan terdengar suara gemuruh yang samar. Ini adalah metode rahasia menggunakan esensi dan darah untuk mengidentifikasi kerabat. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah drastis. Ledakan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan botol itu langsung meledak, dan darah di dalamnya mengalir keluar. Kemudian, dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengeluarkan setetes esensi darahnya dan mencampurnya dengan darah. Esensi dan darah Ye Yunfei bergabung sempurna dengan darah itu secara tak terduga. Tidak, ini darah ayahku. Sesuatu terjadi pada ayahku. Tubuh Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat, dan matanya tiba-tiba melihat ke arah Profound Sky. Kontinen. Novel 9 Matahari. Bab 946. Ye Yunfei membalik telapak tangannya, dan lebih dari selusin cincin luar angkasa muncul. Cincin luar angkasa ini ditinggalkan oleh ketiga pria tadi. Setelah Ye Yunfei membunuh para master di alam kekaisaran, dia biasanya mengambil cincin luar angkasa mereka sebagai miliknya. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan cincin ruang angkasa ini, dan segera menemukan pesawat ruang angkasa besar dengan tingkat yang lebih tinggi.
Memanggil, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, memasuki pesawat ruang angkasa, dan pesawat ruang angkasa itu membubung ke langit. 1 jam kemudian, pesawat ruang angkasa meninggalkan bintang Xuan Huang, memasuki ruang yang luas, dan menuju benua langit yang mendalam. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei sangat cemas. Kualitas pesawat luar angkasa ini sangat bagus. Pesawat luar angkasa ini tidak hanya sangat cepat di langit berbintang, tetapi juga dapat dengan mudah menghadapi berbagai bahaya di langit berbintang. Setelah 1 hari, di langit berbintang di depan, benua yang rusak muncul. Pesawat ruang angkasa mendarat di benua yang rusak ini. Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, menjentikkan lengan bajunya, dan menarik kembali pesawat ruang angkasa itu. Kemudian, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan tiba di celah ruang angkasa yang gelap. Ujung lain dari celah spasial ini adalah benua langit yang mendalam. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas ke celah angkasa. Benar saja, seseorang telah masuk dan keluar dari celah ruang ini sebelumnya. Itu pasti membawa semacam senjata ajaib yang bisa menghancurkan ruang terbuka. Ye Yunfei berjalan di celah ruang ini, dan segera menemukan tanda-tanda orang masuk dan keluar. Karena celah ruang ini pernah diubah oleh Ye Yunfei, jadi dia sangat akrab dengannya. Ye Yunfei yakin seseorang telah menggunakan senjata ajaib untuk masuk dan keluar dari sini secara paksa. Menemukan ini, hati Ye Yunfei menjadi lebih berat. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei kembali ke Profound Sky Continent, dan langsung pergi ke markas Akademi Tao di Zhongzhou. Setengah jam kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas Akademi Taois. Saat ini, di markas kampus, di aula pertemuan, Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya semuanya ada di sana. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Patriark Ye? Xie Changkong bertanya, nadanya tampak sedikit cemas. Tidak, wilayah timur, dataran barat, hutan belantara utara, perbatasan selatan, provinsi tengah, 5 wilayah ini, kami telah mengirim banyak orang untuk menemukan Patriark Ye, tetapi belum ada berita, kata seorang penatua. Sebelum Patriark Ye menghilang, area aktivitas utama adalah di wilayah timur. Oleh karena itu, area yang paling kita cari seharusnya adalah wilayah timur. Kata Din Zhou, kita tidak boleh membiarkan Patriark Ye mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan ini? Kita semua orang tua dikirim ke wilayah timur untuk menemukan Patriark Ye. Saat ini, untuk akademi kami, tugas terpenting adalah menemukan Patriark Ye. Xie Changkong berkata, ya, petik 2, pemimpin tingkat tinggi lainnya mengangguk. Ye Tianpeng adalah ayah Ye Yunfei, dan hubungannya terlalu penting. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Ye Yunfei di masa depan. Petik 2, Xie Changkong berdiri. Saat ini, mata semua orang kabur, dan seorang pemuda muncul di aula seperti hantu. Kamu Yunfei. Semua orang terkejut dan senang. Di mana ayahku? Ye Yunfei bertanya langsung. Kamu Yunfei? Jadi kamu juga tahu bahwa Patriark Ye hilang? Xie Changkong tercengang sejenak, lalu berkata, hilang? Kapan dan di mana kamu menghilang? Hati Ye Yunfei tenggelam. Sesuatu terjadi pada Ye Tianpeng. Menurut berita dari akademi kami di wilayah timur, Patriark Ye menghilang. 2 hari yang lalu, sebelum menghilang, jalur aktivitas utama Patriark Ye berada di wilayah timur. Kata Xie Changkong, setelah saya menerima berita itu, saya segera mengirim sejumlah besar orang ke wilayah timur untuk mencari keberadaan Patriark Ye, tetapi saya belum menemukannya sampai sekarang. Kata Xie Changkong, mengapa ayah kembali ke wilayah timur? Ye Yunfei bertanya dengan cemberut. Beberapa waktu yang lalu, Patriark Ye tiba-tiba menemukanku dan berkata bahwa dia akan meninggalkan akademi dan ingin pergi keluar. Aku bertanya mengapa, dan dia berkata bahwa dia merindukanmu, jadi dia ingin berjalan-jalan di luar. Saya merasa bahwa situasi saat ini di benua langit yang mendalam relatif tenang, dan reputasi Akademi Pelindung Dao kita lebih baik dari sebelumnya, dan identitas Patriark Ye terkenal di seluruh dunia, jadi seharusnya tidak ada bahaya, jadi saya tidak terlalu membujuk mereka. Saya juga mengirim sekelompok orang untuk mengawasi keberadaan Patriark Ye. Sejauh yang saya tahu, Patriark Ye tidak hanya pergi ke 4 wilayah-wilayah timur, dataran barat, hutan belantara utara, perbatasan selatan, dan Zhongzhou beberapa waktu lalu, dia juga melakukan perjalanan kemana-mana. Bahkan Patriark Ye pergi ke kota pelindung batas. Pada akhirnya, dia kembali ke wilayah timur.
Tanpa diduga, 2 hari yang lalu, saya tiba-tiba menerima laporan bahwa Patriark Ye sepertinya hilang. Xie Changkong berkata, merindukanku. Tidak, sesuatu pasti telah terjadi. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan terharu ketika mendengar kata-kata itu. Ye Yunfei mengerti karakter ayahnya. Bahkan jika dia sangat merindukan putranya, dia tidak akan pernah mengatakannya di depan orang luar. Karena Ye Tianpeng mengatakan ini, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu Yunfei, kamu tidak perlu khawatir. Patriark Ye seharusnya baik-baik saja. Di Profound Sky Continent, tidak ada yang berani memprovokasi Patriark Ye dan Akademi Pelindung Dao kami. Petik 2. Din Sanhuan berkata dengan menghibur. Aku akan pergi ke ruang rahasia ayahku untuk melihat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu menghilang dalam sekejap. Gerakan yang sangat cepat. Petik 2. Di aula konferensi, Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya saling memandang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana Ye Yunfei memasuki aula dan bagaimana dia pergi. Setelah beberapa tarikan napas, Ye Yunfei datang ke ruang rahasia. Tempat Ye Tianpeng biasanya mundur dan berlatih, hanya ada kasur tempat Ye Tianpeng biasanya bermeditasi, dan tidak ada yang lain. Ye Yunfei berdiri di ruang rahasia dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan botol. Botol itu setengah penuh dengan darah. Ini adalah darah Ye Tianpeng. Ye Yunfei duduk, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia melantunkan kata-kata. Serangkaian rune misterius tak terlihat terus terbang keluar dari antara tangan Ye Yunfei. Segera, darah di dalam botol itu mulai sedikit mendidih. Metode mengejar waktu jiwa. Tiba-tiba, Ye Yunfei berteriak pelan, menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan 3 suap darah. Ruang di ruang rahasia sedikit bergetar. Kemudian, ruang dan waktu di ruang rahasia mulai berubah sedikit, beriak sedikit. Sosok ilusi berangsur-angsur menjadi padat karena transparan. Akhirnya, sesosok muncul, berjalan mondar-mandir di ruang rahasia, tampak gelisah. Itu Ye Tianpeng. Orang-orang dari keluarga Pang ingin menyerang ayah dan anak saya, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk memberi tahu Feier. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Ye Tianpeng mendengarkan kalimat ini berulang kali, merasa sangat khawatir. Setelah beberapa saat, sosok Ye Tianpeng mulai menghilang secara bertahap. Keluarga Pang. Ye Yunfei melihat sosok ayahnya yang berangsur-angsur. Ilusi, ekspresinya sangat jelek. Tampaknya apa yang terjadi pada ayah saya harus terkait dengan keluarga Pang ini. Namun, menurut saya, sepertinya tidak ada permusuhan dengan ras bernama Pang. Tidak di benua langit yang mendalam, atau di medan bintang Xuan Huang. Mungkinkah itu bukan bidang bintang Xuan Huang, tetapi bidang bintang lain? Lagi pula, mengapa ayah saya tahu sebelumnya bahwa orang-orang dari keluarga Pang akan menyerang ayah dan anak kami? Petik 2. Berdiri di ruang rahasia, Ye Yunfei tidak dapat mengetahuinya. Ye Tianpeng telah tinggal di Profound Sky Continent sepanjang hidupnya. Berbicara secara logis, jika ada musuh, mereka seharusnya berada di Profound Sky Continent. Selain itu, Ye musuh Yunfei terutama di bidang bintang Xuan Huang dan beberapa bidang bintang di sekitarnya, ada juga pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno setelah banyak pertimbangan, Ye Yunfei tidak tahu di mana Pang klan ini seharusnya berada. Selanjutnya, Ye Yunfei meninggalkan markas Akademi Pelindung Dao, dan mencari semua tempat yang pernah dikunjungi Ye Tianpeng sebelum dia menghilang di Profound Sky Continent. Namun, tidak ada yang ditemukan. Xie Changkong juga mengirim hampir semua orang dari Akademi Pelindung Dao untuk mencari Ye Tianpeng di seluruh Profound Sky Continent. Selain itu, Xie Changkong juga mengerahkan banyak pasukan dan ras untuk mencari Ye Tianpeng. Sekarang, Akademi Pelindung Dao sudah menjadi negara adidaya terkuat di benua langit yang mendalam. Xie Changkong secara pribadi maju, dan semua kekuatan di seluruh Profound Sky Continent bekerja sama dengan sangat baik. Namun, masih belum ada keuntungan. Ye Tianpeng sepertinya benar-benar menghilang. Pada akhirnya, Ye Yunfei datang ke kota pelindung batas dan berdiri di depan celah di angkasa. Ujung lain dari celah ruang angkasa ini adalah lapangan bintang Xuan Huang. Ye Yunfei duduk bersila di depan celah angkasa. Seseorang telah masuk dan keluar dari sini sebelumnya. Jika ayah meninggalkan Profound Sky Continent, kemungkinan besar dia pergi dari sini. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian mulai melakukan metode Time Chess Solve.
Setelah beberapa saat, metode mengejar waktu jiwa, Ye Yunfei berteriak pelan, menggigit ujung lidahnya, dan memuntahkan 3 suap darah. Segera, ruang bergetar sedikit. Kemudian, sosok ilusi perlahan muncul dari buram menjadi jelas, itu adalah Ye Tianpeng. Kemudian, 6 sosok tidak jelas muncul di samping Ye Tianpeng. Keenam sosok buram itu membawa Ye Tianpeng ke celah angkasa di depan. Ayah telah dikendalikan, dan dibawa pergi dari Profound Sky Continent, ke Xuan Huang Starfield. Ye Yunfei menatap Ye Tianpeng dan keenam sosok kabur itu. Ayah, jangan khawatir, bahkan jika Sang Qiongdi jatuh ke dunia bawah, aku akan menemukan dan menyelamatkanmu. Juga, klan Pang, aku tidak peduli di mana kamu berada atau seberapa kuat rasmu. Jika kamu menyentuh ayahku, di sana tidak perlu ada. Aku, Ye Yunfei, bersumpah bahwa aku akan menghancurkan klan Pang dengan tanganku sendiri. Melihat keenam sosok kabur itu, Ye Yunfei mengucapkan kata demi kata. Novel 9 Matahari, Bab 947. Gemuruh. Mengikuti sumpah Ye Yunfei, tiba-tiba, sepertinya ada beberapa reaksi di dunia ini, dan petir yang menyilaukan lahir. Biarkan seluruh dunia gemetar. Kaisar surga adalah eksistensi yang menakutkan di dunia yang berbicara tentang hukum. Dengan satu kata, dia dapat memerintahkan aturan dunia untuk digunakan oleh saya, dan bahkan mengubah aturan, mengubah dunia. Meskipun Ye Yunfei hanya memiliki jejak jiwa kaisar surga yang tersisa, dia telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai hukum dunia. Sumpah yang diucapkan saat ini menyentuh aturan ruang ini di area kecil. Pada saat yang sama, dalam ruang dan waktu yang luas, ada dunia negeri dongeng yang luas. Di dunia negeri dongeng yang luas ini, ada puncak besar yang menggantung tinggi di kedalaman langit. Di puncak raksasa, ada sebuah gua yang dikelilingi awan keberuntungan berwarna-warni. Ada burung dan binatang keberuntungan yang kuat berjongkok dan menjaga di luar gua ini. Aku baru saja bermeditasi, seolah-olah di sungai panjang waktu, aku merasakan jejak napas Tiandiye. Apa yang terjadi? Bukankah dia dipukuli sampai mati oleh kita? Petik 2. Di dalam gua, duduk menyilam berkaki. Seorang pria parubaya memancarkan aura menakutkan tiba-tiba berbicara pelan. Mengikuti kata-kata pria parubaya itu, ruang di sekitarnya menghasilkan gema-gemuruh yang besar. Seluruh gua bergetar, dan bahkan seluruh puncak raksasa pun bergetar. Mungkinkah sesuatu terjadi? Mengapa aku memiliki firasat buruk di hatiku? Pria parubaya itu berkata pada dirinya sendiri. Tidak, Ye Tiandi terlalu jahat. Jika dia belum sepenuhnya musnah, dia pasti akan kembali di masa depan dan menjadi masalah serius. Saya harus membicarakannya dengan kedua orang tua itu. Pria berdiri dan mengulurkan tangannya gesek ke ruang depan. Segera, saluran transmisi ruang jarak jauh dibuka secara paksa. Pria parubaya itu membagi klon, melangkah ke saluran transmisi, dan langsung menghilang. Saat berikutnya, avatar pria parubaya datang ke bintang yang sangat besar. Bintang ini berwarna kuning keemasan, dan setiap saat mekar dengan cahaya keemasan yang menggelinding, mewarnai langit berbintang yang besar menjadi keemasan. Di atas bintang-bintang terdapat istana yang sangat besar, di depan. Istana terdapat barisan tanaman obat. Nilai dari setiap obat herbal di dalamnya sangat luar biasa, obat hebat yang langka di dunia. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa sedang menyiram tumbuhan ini. Orang tua ini juga tiruan. Tian Luo, kamu hanya ingin berpura-pura menjadi bangsawan. Anda adalah raja di dunia, dan murid Anda ada di seluruh dunia, jadi mengapa Anda perlu membudidayakan tumbuhan sendiri? Petik 2. Avatar pria parubaya itu mendarat di dekat pria tua itu dan berkata dengan suara nyaring. Setiap ramuan saya adalah obat langka dan ampuh di dunia, dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Jangan khawatir tentang membiarkan orang lain mengolahnya. Petik 2. Orang tua bernama Tian Luo berkata. Itu juga benar. Petik 2. Avatar pria parubaya berkata. Jin Wu, kamu datang kepadaku karena Kaisar Ye. Petik 2. Kata Tian Luo. Tidak buruk. Sepertinya kamu juga merasakan aura Ye Tiandi barusan. Petik 2. Jin Wu mengangguk. Kamu Yue juga ada di sini. Tiba-tiba, Tian Luo melihat ke kejauhan. Saya melihat celah di ruang itu tiba-tiba retak, dan kemudian, seorang wanita berbaju merah muda keluar dari celah di ruang itu. Wanita ini juga doppelganger, Tian Luo, Jin Wu, Yu Yue. Jika Ye Yunfei ada di sini,
dia akan segera mengenali bahwa ketiganya adalah tiga kaisar surgawi yang memanfaatkan perjalanan Ye Yunfei untuk menjadi dewa untuk melancarkan serangan mendadak dan hampir memukulinya berkeping-keping. Hanya saja tiga kaisar agung surgawi yang muncul di sini semuanya adalah avatar mereka, tubuh. Tiga kaisar agung biasanya ditutup dalam waktu yang lama. Kamu Yue, kamu juga merasakan aura Ye Tiandi, kan? Jin Wu bertanya. Ya, ketika saya sedang berlatih dalam pengasingan di dunia sura, tiba-tiba saya merasakan jejak aura Ye Tiandi. Mungkinkah Ye Tiandi belum mati? Yu Yue mengangguk. Tidak, saat itu, kami telah memukuli Ye Tiandi sampai mati, dan setelah aku memeriksanya dengan cermat, aku dapat memastikan bahwa Ye Tiandi memang sudah mati saat itu. Petik 2. Pada saat ini, Tian Luo berkata tiba-tiba. Lalu bagaimana menjelaskannya? Mengapa kita baru saja merasakan napas Ye Tiandi? Petik 2. Golden Crow dan Yu Yue sama-sama terkejut. Di antara tiga kaisar langit, Tian Luo adalah yang tertua dan memiliki waktu kultivasi terlama. Dia adalah barang antik tua yang telah bertahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dia sering memiliki wawasan yang unik. Baru saja, kami semua bermeditasi, dan di simpul ruang waktu tertentu, kami merasakan napas Ye Tiandi. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini, yaitu, Ye Tiandi memiliki sisa jiwa yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan pergi ke tempat di mana kita berada sekarang. Simpul ruang waktu ini berbeda. Dengan kata lain, dia kembali ke masa lalu, atau pergi ke masa depan. Terlebih lagi, saya baru saja menyimpulkannya, dan hal yang paling mungkin adalah bahwa sinar sisa jiwanya kembali ke simpul waktu tertentu di masa lalu. Kata Tian Luo perlahan, kembali ke masa lalu. Jin Wu dan Yu Yue sama-sama terkejut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka adalah kaisar surga, mereka masih merasa sangat terkejut dengan hal semacam ini yang berjalan melalui simpul waktu yang berbeda dan kembali ke masa lalu dan masa depan. Tidak, jika Ye Tiandi benar-benar memiliki sisa jiwa yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi orang kepercayaan kita. Kata Jin Wu, jika kamu ingin menghancurkan jiwanya yang tersisa, kamu harus menemukannya terlebih dahulu. Namun, bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Tahun-tahun terakhir ini terlalu lama, dan langit dan dunia besar dan kecil ada terlalu banyak-banyak. Tidak ada yang tahu periode waktu mana dan ruang mana sisa jiwanya telah kembali. Itu hanya mencari jarum di tumpukan jerami, dan tidak mungkin menemukannya. Petik 2. Yu Yue tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras. Kamu Yue masuk akal, namun, kami punya cara lain, mungkin kami bisa mencobanya. Kata Tian Luo. Dengan cara apa? Yu Yue dan Jin Wu sama-sama memandang Tian Luo. Ayo pergi ke orang tua buta itu dan biarkan dia meramal, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. Kata Tian Luo. Ya, orang buta tua itu bisa memecahkan heksagram seperti dewa, dan bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Yu Yue dan Jin Wu merasa segar kembali. Pada saat ini, di benua langit yang mendalam, sebelum kota pelindung dunia, kepala sekolah Xie, biarkan semua orang berhenti mencarinya. Ayahku telah meninggalkan Profound Sky Continent, kata Ye Yunfei keras. Xie Changkong membawa sekelompok orang dari Akademi Tao dan berdiri di depan Ye Yunfei. Patriark Ye meninggalkan Profound Sky Continent. Xie Changkong terkejut. Ya, kamu bisa membawa semua orang pulang. Aku akan mencari ayahku. Petik 2, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei bergerak, berjalan ke celah angkasa, dan menghilang. Ye Yunfei, apa yang terjadi? Teriak Xie Changkong. Namun, Ye Yunfei tidak melihat ke belakang sama sekali. Saya harap Patriark Ye aman dan sehat. Petik 2, Xie Changkong menatap kosong ke celah angkasa, dan setelah sekian lama, berkata dengan lembut. Pada saat ini, Ye Yunfei telah melewati celah angkasa dan kembali ke Xuan Huang Starfield, klan Pang. Jika kamu menemukan keluarga Pang ini, kamu pasti bisa menemukan ayahmu. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. View. Ye Yunfei duduk di pesawat luar angkasa, dan pesawat luar angkasa itu membubung ke langit, meninggalkan benua bobrok tempat retakan luar angkasa itu berada. Novel 9 Matahari, Bab 948. Pesawat ruang angkasa itu terbang di langit berbintang yang luas.
Ye Yunfei duduk bersila di pesawat ruang angkasa, wajahnya pucat. Metode mengejar jiwa waktu adalah teknik rahasia yang tabu. Ye Yunfei melakukannya 2 kali dalam waktu singkat, esensi dan darah terbuang sedikit serius. Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin pil dao dan meminumnya, baru kemudian dia merasa bahwa semangatnya perlahan pulih. Keenam orang itu tidak membunuh ayahku, tetapi membawa medan bintang Xuan Huang. Satu-satunya alasan adalah mereka ingin menggunakan ayahku untuk mengancamku. Petik 2. Ye Yunfei duduk di pesawat ruang angkasa, berpikir dalam hatinya. Jika keenam orang itu ingin menggunakan ayahku untuk mengancamku, maka mereka pasti akan pergi ke Xuan Huangxing, karena Xuan Huangxing adalah area aktivitas utamaku. Oleh karena itu, aku harus kembali ke Xuan Huangxing untuk menemukan ayahku dulu. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Apakah ada keluarga Pang di Kekaisaran Bulan Kunomu? Ye Yunfei memasuki menara ilusi, memanggil beberapa budak tahap awal dari Kekaisaran Bulan Kuno kepadanya, dan bertanya. Tuan, memang ada keluarga Pang di Kekaisaran Bulan Kuno kita, dan kekuatan mereka tidak buruk. Kata salah satu budak, di antara tentara ekspedisi Kekaisaran, apakah ada anggota keluarga Pang? Ye Yunfei bertanya setelah hatinya tergerak. Pasti ada banyak tuan di keluarga Pang yang memegang jabatan resmi di keluarga Kekaisaran. Apalagi keluarga Pang sering mengizinkan anak-anak dari keluarga untuk bergabung dengan tentara Kekaisaran dan melakukan ekspedisi dengan tentara. Lilian, jawab budak itu. Oh, mungkinkah orang yang menangkap ayahku adalah penguasa klan Pang dari kerajaan Buyue? Mata Ye Yunfei menajam. Ye Yunfei ingat bahwa 3 pria yang membawa darah ayah mereka untuk menghadapinya semuanya adalah kaisar tahap akhir. Sebuah keluarga dapat memiliki 3 tuan yang kuat di tahap akhir kerajaan, itu pasti keluarga yang kuat. Sangat mungkin itu berasal dari Kekaisaran Bulan Kuno. Kalian berlima telah mengumpulkan cukup banyak di tahap awal alam Kekaisaran, dan Anda memiliki kondisi untuk menerobos ke tahap tengah alam Kekaisaran. Sekarang, saya akan membantu Anda. Berlima menerobos terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yunfei termasuk di antara 13 budak di tahap awal kerajaan. Pilih 5. Kelima budak ini memiliki fondasi kekuatan spiritual yang relatif kuat, dan di atas level saat ini, akumulasinya relatif dalam. Oleh karena itu, Ye Yunfei memutuskan untuk membantu mereka menerobos. Ye Yunfei sekarang membutuhkan mempekerjakan orang, jadi dia secara alami berharap para budak ini akan menjadi lebih kuat. Kemudian, Ye Yunfei memulai alkimia, menyempurnakan sekumpulan ramuan yang khusus digunakan untuk membantu terobosan. Ada Dao dan peringkat 8 dan Dao dan peringkat 9. Bagi para penguasa alam Kekaisaran, Dao dan peringkat 8 dan Dao dan peringkat 9 sudah sangat berharga dan sangat berguna. Kemudian, Ye Yunfei membiarkan kelima budak itu mulai menyerang kerajaan. Ye Yunfei berdiri di samping untuk melindungi mereka. Di menara hantu, setelah sekitar 2 bulan, kelima budak berhasil menerobos ke tahap tengah kerajaan Kekaisaran. Masing-masing dari kalian mengambil salah satu dari 13 senjata sihir bawaan ini. Ye Yunfei mengeluarkan 13 senjata sihir bawaan dan membagikannya kepada 13 budak. 13 di antaranya adalah senjata sihir bawaan tingkat rendah. Ye Yunfei masih memiliki beberapa senjata sihir bawaan tingkat rendah dan 3 senjata sihir bawaan tingkat menengah di tubuhnya, itu sudah cukup. Setelah kembali ke bintang Xuan Huang, kamu harus berpisah dan segera bertindak. Ada 2 tugas utama. Pertama, pergi, mencari ayahku, bidang bintang mikro, dan bidang bintang Tianma. Lihat apakah ada keluarga dengan nama keluarga Pang di sini bidang bintang. Ye Yunfei membawa ke-13 budak di awal kerajaan Kekaisaran kepadanya, dan memesan. Sambil berbicara, Ye Yunfei memurnikan 13 slip giok dan menyerahkannya kepada 13 budak. Slip giok ini berisi penampilan dan nafas jiwa Ye Tianpeng, yang nyaman untuk mereka temukan. Ya, 13 budak mengambil slip giok dan menjawab dengan hormat. Pergi ke dunia iblis kuno terlebih dahulu, dan serahkan slip giok ini kepada 3 Raja Iblis. Ye Yunfei memurnikan lusinan slip giok, dan kemudian menyerahkannya kepada salah satu budak yang berada di tahap tengah kerajaan Kekaisaran. Tuan, saya mengerti. Budak itu mengambil slip giok dan menjawab. Setelah 1 hari, pesawat ruang angkasa kembali ke Xuan Huangxing. 13 budak meninggalkan pesawat luar angkasa dan mulai bekerja sesuai perintah Ye Yunfei.
13 budak ini semuanya adalah penguasa kerajaan, dan mereka semua memiliki senjata sihir bawaan, jadi Ye Yunfei tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Tapi Ye Yunfei langsung kembali ke Wilderness Utara, di gua-gua bawah tanah. Tuan Ye, Anda akhirnya kembali. Tetua Tangwu dan Tuan Houtu sangat gembira melihat Ye Yunfei kembali. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan semua orang keluar dari menara hantu. Ye Yunfei membawa total lebih dari 30.000 orang ke dunia iblis kuno, dan hampir tidak ada korban jiwa. Tuan Muda Ye, saya telah menerima laporan dari mata-mata dalam beberapa hari terakhir. Sepertinya dunia iblis kuno telah tenang untuk sementara waktu, dan saya mengkhawatirkan Anda. Tuan Ye, apakah karena pertahanan dunia iblis kuno terlalu ketat, Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk? Penatua Tangwu bertanya dengan curiga. Petik 2, Penatua kelima, Anda tidak tahu bahwa Tuan Ye memang membawa kami ke dunia iblis kuno, dan kami juga membunuh banyak klan iblis kuno. Kebencian besar klan Tang kami telah dibalaskan. Sejak saat itu, permusuhan antara klan Tang kita dan klan monster kuno berakhir. Sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, Tang Boguang melangkah maju dan berkata kepada Penatua Tangwu. Apa yang terjadi? Petik 2, Penatua Tangwu dan Tuan Houtu sama-sama terkejut. Penatua Boguang, jelaskan masalah ini kepada Penatua Tangwu secara perlahan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Sekarang, di mana tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno? Tanya Ye Yunfei. Menurut informasi yang saya terima, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno sedang menyerang Medan Bintang Spika. Orang-orang dari beberapa medan bintang utama membentuk koalisi untuk melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Kedua belah pihak berada dalam satu kebuntuan untuk saat ini. Jawab Ye Yunfei. Penatua Tangwu, biarkan semua orang tinggal di sini untuk saat ini dan jangan keluar untuk saat ini. Aku akan keluar sebentar, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Sekarang, satu-satunya pemikiran Ye Yunfei adalah bagaimana menemukan ayahnya. Tuan Ye, kemana kamu pergi? Penatua Tangwu bertanya. Aku akan mencari seseorang, kata Ye Yunfei. Saat berikutnya, Ye Yunfei menghilang. Ye Yunfei tidak memberitahu Tetua Tangwu dan yang lainnya tentang hilangnya ayahnya, karena mereka terlalu lemah, dan memberitahu mereka tidak akan banyak membantu. Mencari seseorang, Penatua Tangwu dan Tuan Houtu semuanya terkejut. Siapa yang Tuan Ye cari? Penatua Tangwu memandang Tang Boguang dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Tang Boguang menggelengkan kepalanya. Selama periode waktu ini, dia tinggal di menara hantu sepanjang waktu, dan dia bahkan tidak tahu tentang hilangnya Ye Tianpeng. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan gua bawah tanah dan duduk di pesawat ruang angkasa yang membubung ke langit dan menuju ke langit yang jauh. Tuan, kemana kamu pergi sekarang? Hu Miao bertanya. Pergi ke Spika Starfield dan temukan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, kata Ye Yunfei. Tuan, apakah Anda curiga bahwa pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno menangkap ayah Anda? Hu Miao bertanya lagi. Merekalah yang paling dicurigai. Ye Yunfei mengangguk. Novel 9 Matahari, Bab 949. Bidang Bintang Spika. Medan Bintang Spika adalah medan bintang dengan kekuatan yang mirip dengan medan bintang Xuan Huang. Perbedaannya adalah hanya ada satu bintang inti di lapangan bintang Xuan Huang, bintang Xuan Huang. Dan terdapat dua bintang inti di medan bintang Spika, yaitu bintang Astrostar dan bintang Tanduk Bumi. Aquarius dan Geoctus ditangguhkan berdampingan di langit berbintang yang luas, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Saat ini, kedua bintang ini dikelilingi oleh pesawat luar angkasa yang padat, hampir tidak bisa ditembus. Melihat dari kejauhan, masih terlihat ada sekelompok orang yang terbang di langit berbintang, berpatroli kemana-mana, dan menghalangi medan bintang ini. Di salah satu pesawat ruang angkasa besar, sebuah bendera besar ditanam. Bendera itu berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara berburu, dengan 4 karakter pembunuh terukir di atasnya. Kekaisaran Bulan Kuno. Pesawat ruang angkasa ini milik pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Ada juga sejumlah besar pasukan yang ditempatkan di bintang Tianjiao dan bintang Dijiao, dan mereka menghadapi pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Memanggil. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa datang dari jauh dari arah Xuan Huang Starfield. Itu adalah pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno.
Ye Yunfei melihat bendera besar yang melambai tertiup angin di langit berbintang yang jauh, matanya menjadi dingin. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari pesawat ruang angkasa, menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu, dan berjalan menuju kemah pasukan ekspedisi selangkah demi selangkah. Tuan, hati-hati, ekspedisi kekaisaran bulan kuno tidak lemah, mungkin ada tuan di alam Starbridge. Kata Hu Miao. Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang, dan ulat naga bertanduk emas kemana-mana. Beberapa waktu yang lalu, ulat naga bertanduk emas memakan ramuan dalam jumlah besar yang disuling oleh Ye Yunfei, dan sering tertidur lelap. Ye Yunfei mengerti bahwa ini adalah metode kultivasi ulat sutra naga bertanduk emas, jadi dia tidak mengganggunya. Aku mengerti, Ye Yunfei mengangguk. Segera, Ye Yunfei mulai mendekati kamp pasukan ekspedisi. Nah, siapa kamu? Sebuah tim patroli dari pasukan ekspedisi menemukan Ye Yunfei dan segera mengepungnya dari kejauhan. Saya mencari seseorang dari keluarga Pang. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Ini adalah pangkalan pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno kita. Kamu datang ke sini untuk menemukan seseorang. Nah, dari mana asalmu? Teriak seorang pria kekar dan bertanya. Melihat Ye Yunfei datang dengan aneh, dia tidak bisa mengetahui asal-usul Ye Yunfei. Jadi dia merasa sedikit khawatir, jadi dia tidak segera bertindak. Aku dari Xuan Huang Starfield, jawab Ye Yunfei dengan enteng. Benua langit yang mendalam sebenarnya adalah dunia kecil yang terkait dengan bidang bintang Xuan Huang. Jadi Ye Yunfei tidak salah mengatakan bahwa dia berasal dari bidang bintang Xuan Huang. Hei, ternyata seseorang dari Xuan Huang Starfield, jadi kamu tidak harus sopan, ambillah. Ketika pria kuat itu mendengar ini, dia langsung mencibir dan berteriak dengan keras. Selusin tentara dengan senjata panjang bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei tetap di tempatnya. Tekanan spiritual yang kuat dilepaskan. Bang bang bang. Selengkapnya dari selusin tentara terlempar oleh keterkejutan seolah-olah disambar petir, berteriak berulang kali, meskipun kondisi Ye Yunfei hanya dalam tahap akhir dari kondisi pembentukan Tuhan. Kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya itu mendekati tahap akhir dari kerajaan kekaisaran. Bagaimana prajurit biasa ini bisa menanggungnya? Jika kamu tidak ingin mati, segera panggil orang-orang Pang. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Nak, kamu mencari kematian. Pria kuat itu tertegun sejenak, lalu marah, memegang tombak di tangannya. Dia bergegas menuju Ye Yunfei seperti banteng. Kekuatan pria berotot ini berada di tahap tengah alam pembentuk dewa. Tertawa, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh menebas. Klik, pria kuat itu tidak bisa mengelak sama sekali, lengannya langsung dipotong, dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pria kuat itu kaget dan marah, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan pemuda di depannya jauh lebih kuat darinya. Kembalilah dan biarkan orang-orang Pang keluar menemuiku. Kalau tidak, mati. Ye Yunfei menatap pria kuat itu dengan mata dingin. Huff. Yang mulia, Anda berani datang ke sini untuk memprovokasi pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno saya benar-benar tidak sabar. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria berjubah putih keluar dari kamp pasukan ekspedisi, dan selangkah demi selangkah datang di langit berbintang, menatap Ye Yunfei dengan mata acuh tak acuh. Seorang master di tahap tengah kerajaan kekaisaran. Tanda seru. Yah, tidak apa-apa, aku akan membunuh mereka sampai mereka keluar. Petik 2. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh. Hei, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, bergegas keluar, dan mendatangi pria berjubah putih itu dalam waktu singkat. Sekarang Ye Yunfei hanya ingin menemukan ayahnya dengan cepat, dan dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong. Mati. Melihat ini, ekspresi pria berjubah putih itu langsung berubah ganas. Boom! Tombak panjang di tangannya ditusukkan dengan keras, dan bayangan senjata hantu muncul satu demi satu, memenuhi langit berbintang dalam sekejap mata, membuatnya sulit untuk membedakan bayangan senjata mana yang asli dan mana yang asli, palsu. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak, memegang pedang roh di tangannya, dia melepaskan pedang Feixian, dan menusuk ke depan dengan pedangnya. Engah! Dengan suara yang tajam, bayang-bayang senjata menghilang di seluruh langit, dan pedang panjang di tangan Ye Yunfei telah menembus antara alis pria berjubah putih. Setetes darah dengan lembut meluncur ke bawah bilahnya. Di tahap tengah alam kekaisaran, untuk Ye Yunfei, dia bisa dibunuh dengan satu gerakan tangannya.
Kako, setelah membunuh pria berjubah putih itu, Ye Yunfei tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Fiuh, dengan penghirupan ini, semua udara di sekitar langit berbintang tersedot dan berguling ke perut. Kemudian, kekuatan spiritual dan kekuatan fisik dalam tubuh Ye Yunfei dimobilisasi, dan tubuhnya juga sedikit membengkak. Singa raksasa perkasa muncul di atas kepala Ye Yunfei, menakuti langit berbintang. Oman singa dari klan singa liar, orang-orang dari pangklan dari Ancient Moon Empire, keluar. Saat berikutnya, Ye Yunfei berteriak. Gemuruh, semburan gelombang suara yang menakutkan keluar dari mulut Ye Yunfei, menyapu ke arah langit berbintang yang jauh seperti tanah longsor dan tsunami. Pada saat ini, seluruh langit berbintang tampak bergetar. Keterampilan mengaum singa adalah seni bela diri sonik yang kuat dengan kekuatan-kekuatan spiritual dan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini. Kekuatan yang dapat ditampilkannya sudah dapat mengguncang sepotong kecil langit berbintang. Keluar, keluar, titik. Suara Ye Yunfei menyerbu ke dalam kemah pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, bergema dan menyebar berulang kali, dan bertahan lama. Banyak pesawat luar angkasa dari pasukan ekspedisi terguncang dengan keras, dan beberapa pesawat luar angkasa dengan kualitas buruk bahkan retak. Pada saat ini, seluruh kamp pasukan ekspedisi benar-benar terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang berteriak begitu keras? Sosok-sosok tajam keluar dari pesawat. Luar angkasa itu satu persatu, ingin melihat apa yang terjadi. Sejumlah besar pasukan ekspedisi bergegas menuju Ye Yunfei, berteriak dan mengutuk. Pada saat yang sama, para prajurit di bintang Astrostar dan Earthon yang jauh juga waspada. Satu persatu, Master naik dari atas dua bintang, melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melihat posisi Ye Yunfei. Nah, siapa kamu? Mengapa kamu mencari orang-orang dari klan Pang kami? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari kamp pasukan ekspedisi dan berjalan di langit berbintang. Dia sepertinya bisa memperpendek jarak di luar angkasa, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia dengan mudah melintasi jarak yang jauh di langit berbintang, dan kecepatannya sangat cepat. Ye Yunfei menyipitkan matanya. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah Master Jembatan Bintang. Apakah kamu dari klan Pang? Ye Yunfei bertanya. Bagus. Nama lelaki tua itu adalah Pang Zisheng, dan dia berasal dari klan Pang dari Kekaisaran Bulan Kuno. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk ringan. Novel 9 Matahari, Bab 950. Apakah ayahku ditangkap oleh klan Pangmu? Ye Yunfei bertanya kata demi kata. Ayahmu? Nak, siapa kamu? Pang Zisheng bertanya dengan bingung. Namaku Ye Yunfei, kata Ye Yunfei. Kamu Yunfei? Ye Yunfei di wilayah bintang Xuan Huang yang memiliki setengah obat ajaib di tubuhnya. Apakah itu kamu? Mata Pang Zisheng menajam, dia menatap Ye Yunfei, dan berkata. Tidak buruk. Ye Yunfei mengangguk. Haha, oke, bagus sekali, Ye Yunfei. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahmu. Dengar, jenderal kami menyukai obat semi sihir padamu. Sekarang, tawarkan obat semi sihir. Percayalah pada 1,5 tanaman. Obat ajaib akan sangat membantu terobosan alam umum. Pang Zisheng tiba-tiba tertawa. Gemuruh. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tekanan kekuatan spiritual melonjak ke arah Ye Yunfei seperti tsunami yang mengejutkan. Segera, langit berbintang mendidih seperti sepanci air mendidih. Master Starbridge memang menakutkan, memanggil. Ye Yunfei sudah siap, mengaktifkan jubah bayangan langit, mundur selangkah, dan langsung menjauhkan diri dari Pang Zisheng untuk menghindari serangannya. Kecepatan yang luar biasa. Pang Zisheng sedikit terkejut. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, jika kecepatannya 10 kali lipat, kecepatan gerakannya memang mencengangkan. Kamu Yunfei, karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak meninggalkan obat setengah ajaib. Pang Zisheng berkata dengan dingin. Saat berikutnya, 5 sosok dengan cepat bergerak di langit berbintang, mengelilingi Ye Yunfei. 5 Master Jembatan Bintang. Di kejauhan, di kamp tentara ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno, seorang jenderal berbaju besi emas keluar dari pesawat ruang angkasa, menatap Ye Yunfei dengan mata megah. Itu Ye Yunfei, dia ada di sini. Benar, Ye Yunfei dari Xuan Huang Starfield. Dia pergi untuk menantang pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno sendirian, itu terlalu berani. Pada saat ini,
Arikon Star and on the Horn Star, ada juga kekuatan jiwa yang kuat, yang bisa dirasakan dari jauh, dan ada banyak diskusi. Aku akan bertanya lagi, apakah ayahku ditangkap oleh klan Pangmu? Ye Yunfei bertanya dengan ekspresi kosong, menatap Pang Zisheng. Ya, jadi apa? Ye Yunfei, berhenti bicara omong kosong, segera serahkan obat semi sihir dan berikan kepada jenderal, dan semuanya akan mudah dibicarakan. Jika tidak hanya kamu, ayahmu, tetapi juga keluarga di belakangmu, Sekte Master, akan musnah. Wajah Pang Zisheng menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, kirim ayahku segera, jika tidak, aku bersumpah, aku akan menghancurkan klan Pangmu. Ye Yunfei menatap Pang Zisheng dengan mata yang sangat dingin, dan berkata perlahan. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, menyebabkan suhu langit berbintang di sekitarnya turun beberapa derajat. Dalam kelahiran kembali seumur hidup ini, ayahnya pasti salah satu lawan Ye Yunfei. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Hancurkan keluarga Pangku, hanya mengandalkanmu. Hahaha, aku telah melihat banyak anak muda sombong, tapi ini pertama kalinya aku melihat pemuda sombong sepertimu. Mendengar perkataan Ye Yunfei, Pang Zisheng terkejut, tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Wah, sepertinya kamu tidak mengerti kekuatan kekaisaran bulan kuno kita, atau kekuatan klan Pang kita. Klan Pang kita jauh lebih kuat dari semua kekuatan di medan bintangmu. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sekarang, apa yang Anda lihat di depan mata Anda, pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno kami hanyalah sebagian dari kekuatan kekaisaran bulan kuno kami. Untuk pasukan ekspedisi sebesar ini, setidaknya ada selusin di kekaisaran bulan kuno kita. Petik 2, kata Pang Zisheng. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menghancurkan keluarga Pang kita? Petik 2, Pang Zisheng menatap Ye Yunfei dengan tajam, dan bertanya sambil mencibir. Jika benar klan Pangmu menangkap ayahku, biarkan dia pergi segera, jika tidak, aku pasti akan menghancurkan klan Pangmu. Kata Ye Yunfei, dengan nada kejam dalam nadanya, tampak sangat serius. Aku butuh setengah obat padanya. Petik 2, di kamp pasukan ekspedisi, Jenderal berbaju besi emas berbicara saat ini. Ya, Master Jembatan Bintang 5 yang mengelilingi Ye Yunfei menjawab serempak. Kemudian, boom, 5 tekanan energi yang dahsyat melesat ke dalam malam, seperti 5 gunung berapi yang telah terkumpul dalam waktu lama, meletus dalam sekejap. Pemaksaan energi bergulir, seperti gelombang besar, menyapu ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Wajah Ye Yunfei sedikit berubah. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia pasti tidak akan mampu melawan 5 Master Starbridge. Saat ini, 5 sosok hantu bergegas ke arahnya, melindungi Ye Yunfei di tengah. Kelimanya adalah Master Starbridge Realm. Ye Yunfei, Senior Chuji meminta kami untuk membantumu. Ayo pergi dari sini dulu, kata salah satu dari mereka. Chuji. Ye Yunfei terkejut. Itu benar, Senior Chuji adalah komandan pasukan koalisi 5 wilayah kita. Mari kita bicarakan detailnya saat kita kembali, kata salah satu dari mereka. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk. Awalnya, Ye Yunfei ingin melarikan diri, karena Ye Yunfei tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Master Jembatan Bintang 5. Oke, kamu duluan, kami datang ke belakang istana. Senior Chuji meminta Astrostar menunggumu, kata seorang Master Jembatan Bintang. Oke, Ye Yunfei berbalik dan pergi tanpa bekas tinta. Dalam keadaan mengaktifkan jubah bayangan langit, kecepatan Ye Yunfei seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dan dia mendekati bintang Arikon dalam sekejap. Brengsek, di kamp pasukan ekspedisi, wajah sang jenderal sangat suram. Awalnya dia ingin mengirim ahli lain untuk mencegat Ye Yunfei, tetapi kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, dan sudah terlambat. Segera, Ye Yunfei mendarat di Astrostar. Skala bintang Tianjiao mirip dengan bintang Xuan Huang. Ada sejumlah besar orang yang ditempatkan di seluruh bintang. Selama waktu ini, Siwei Starfield, Spica Starfield, Xuan Huang Starfield, Taixing Starfield, Tianma Starfield, dan 5 alam membentuk koalisi untuk melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Oleh karena itu, di atas Astrostar dan Earthon, sangat ramai dan penuh sesak. Teman kecil Ye Yunfei, tolong datang dan berkumpullah. Ye Yunfei mendarat di bintang Arikon, dan segera,
terdengar suara yang terdengar jelas di telinga Ye Yunfei. Tatapan Ye Yunfei segera beralih ke kejauhan, di atas puncak gunung yang menjulang tinggi. Saya melihat bahwa gunung itu dikelilingi oleh awan dan kabut, penuh aura, dan segala jenis sinar cahaya mekar samar, seperti tempat tinggal para dewa. Ada sebuah istana di atas gunung. Suara itu berasal dari istana itu. Baik, Ye Yunfei mengangguk, meregangkan postur tubuhnya, dan melangkah menuju gunung. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mendarat di puncak gunung ini dan sampai di gerbang istana. "Silakan masuk." Suara tadi terdengar lagi. Ye Yunfei melangkah ke istana tanpa ragu-ragu. Segera, di istana, semua mata tajam menatap Ye Yunfei. Saya melihat ada tuan dengan aura menakutkan duduk bersila di istana. Bersambung.